Baru sekarang gue promo kayak lamaran kerja. Kenapa? Kalau acara ada sayanya, porsi saya lebih capek dari yang lain. Apa gendang telinga masuk ke dalam jenis alat musik menurut Denny Cagur? Ini pertanyaan macam apa? Aduh, ini paling berat nih. Karena saya tidak merasa gimana-gimana. Siapa sih Denny Cagur? Denny Cagur adalah manusia ganteng stok terakhir yang manisnya alami tanpa pemanis buatan. Baru sekarang gue promo kayak lamaran kerja. Siapa artis yang ingin dikalahkan Denny Cagur? Valentino Rossi. Karena saya ngefans banget sama dia. Kayaknya kepuasan tersendiri kalau saya bisa ngalahin dia. Enggak dong, karena saya nggak suka nikung. Buat saya bersaing secara sehat itu lebih baik. Kecuali kalau udah pasti kalah baru nikung. Di mana Denny Cagur dan Teh Santi kencan pertama? Di Ancol. Karena waktu itu Teh Santi nganter temennya belanja di Mangga 2, sedangkan saya waktu itu pengen banget ketemu sama dia. Dan tempat nongkrong waktu itu yang paling deket dari mall Mangga 2 itu adalah Ancol, cuman tinggal lurus doang. Saya culik Teh Santi yang lagi nganterin temennya belanja, bawa ke Ancol, ngobrol pinggir jalan dalam mobil, tapi nggak goyang. Gimana cara Denny Cagur mengupas telur? Kalau buat saya telur itu jangan dikupas. Saya remin sampai netes, dapat ayam baru, kawinin, nelor, baru telur berikutnya saya makan. Ayamnya ini sering nelor lagi. Gitulah terus-terusan. Kapan Denny Cagur merasa paling mendahulukan keluarga? Kapanpun saya selalu mendahulukan keluarga. Karena buat saya kerja keras saya, capek saya, itu untuk keluarga. Kapanpun, anytime buat saya keluarga nomor 1. Karena bagi saya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, makanya saya kalau nggak punya duit, adik saya jual. Kapan waktu yang ingin diulang Denny Cagur? Waktu yang pengen saya ulang adalah waktu momen saya kecil bersama papa. Karena papa waktu itu sangat memanjakan saya dan kakak. Waktu itu adalah waktu-waktu bahagia saya minta apapun sama papa, dibeliin mainan. Terus saya diajak ke Ancol, saya masih ingat banget pertama kali diajak ke Ancol, saya masih ingat waktu kita main di kolam ombak. Dan buat saya masa-masa kecil saya itu membahagiakan bersama papa. Makanya saya deket sama anak laki-laki saya sekarang. Kapan titik terlelah Denny Cagur? Ya sekarang nih kayak ini. Karena harus baca, jawab. Ini saya ngerasa capek aja nih ya. Titik terlelah waktu saya punya 7 acara. Nah itu lumayan melelahkan, tapi saya tetap menikmati. Apa yang Denny Cagur banggakan semasa hidup? Aduh, ini paling berat nih. Karena saya tidak merasa gimana-gimana. Yang paling membanggakan adalah mungkin karena akhirnya saya bisa keluar dari kondisi yang sulit bersama keluarga. Karena waktu itu saya pindah-pindah kontrakan, saya bisa punya rumah sendiri, bisa akhirnya kita semua sekeluarga besar ngerasa keluar dari kondisi yang sulit. Nah mungkin itu sih. Ada hal yang bisa saya lakukan untuk keluarga gitu. Bahkan sampai rumah pertama yang saya beli waktu itu untuk mama papa. Pas mama masuk, mama cuma bilang gini, makasih ya Den, udah beliin mama rumah. Karena akhirnya nanti mama bisa mati di rumah sendiri, nggak mati di kontrakan. Apa penyesalan terbesar pada rumah mewah Denny Cagur? Bayar listriknya mahal. Dulu mah kayaknya enak punya rumah ada kolam renangnya, pakai lift, ada ruang karaoke. Taunya pas bulanan kolam renang mesinnya nyala mulu, lift standby gitu. Makanya sekarang untuk mengefisiensi biaya listrik di rumah saya, lift saya sekarang saya bikin manual. Gimana caranya? Jadi yang narik itu orang. Makanya kalau ke rumah saya jangan pas jam 12, yang narik lagi makan siang. Apa gendang telinga masuk ke dalam jenis alat musik menurut Denny Cagur? Ini pertanyaan macam apa? Menurut saya, selama masih namanya gendang,
Itu berarti alat musik. Jadi gendang telinga saya juga alat musik, karena kalau gendang telinga saya sakit akan saya ganti pakai gendang soneta. Kenapa Denny Cagur marah sama orang yang malas-malasan padahal mereka nggak ngapa-ngapain? Ya juga ya. Nah, sekarang balik gue tanya, orang yang rajin bermalas-malasan itu termasuk orang malas apa orang rajin? Iya dong, marah sama orang malas-malesan, nggak ngapa-ngapain karena nggak ngapa-ngapain. Makanya saya marah sama orang yang bermalas-malasan. Kenapa Denny Cagur lucunya nggak habis-habis? Jadi kalau berangkat dari rumah saya tuh bawa stok lucu, kadang 7, kadang 8, di rumah kadang sisa 2 gitu loh. Karena tolak ukur lucu itu bukan saya pribadi ya, tapi yang melihat orang lain. Alhamdulillah kalau dibilang lucu. Kenapa banyak program talentnya Denny Cagur? Harusnya jangan tanya saya nih, tanya sama stasiun TV. Terus saya mau nanya juga, kenapa kalau acara ada sayanya, porsi saya lebih capek dari yang lain? Gitu. Kadang gue bingung deh, di acara pagi gue dari segmen 1 sampai akhir, di OPJ segmen 1 sampai akhir gitu. Kadang kan pengen juga saya main game jadi peserta, kagak yang ngoceh-ngoceh mulu gitu. Tapi mungkin tim punya pertimbangan lain, tapi di sisi lain saya senang karena itu bagian dari tanggung jawab yang diberikan agar membuat flow acaranya berjalan sesuai dengan konsep yang sudah dibuat oleh tim. Terima kasih, sudah selesai. Jangan lupa saksikan terus Opera Van Java setiap hari jam 9 malam dari Senin sampai Minggu di Trans 7.